Ya awalnya tuh kayak orang-orang pada kayak kenapa sih halus banget ngomongnya gitu, kayak kenapa anggun banget gitu. Kan orang-orang pasti SPOK terus plus something gitu kan ya. Strik banget, kayak misal kelihatan nyontek dikit itu langsung disobek, langsung disuruh keluar. Kayak aku mikir kayak aku pengen travel tapi aku pengen kelihatan keren gitu, gimana ya caranya gitu. Oh I have to join them ya, jadi kayak travelnya tuh bukan yang cuma liburan, tapi kayak lo lomba, lo ngewakilin Indonesia, lo nggak cuma ngewakilin UI, tapi lo ngewakilin Indonesia gitu. Hai Sobat AK, selamat datang di Akalogy. Channel akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, kembali lagi kita akan membahas mengenai salah satu prodi dari Fakultas Ilmu dan Budaya UI. Telah hadir di sini Mapres kedua FIB UI, Asya Davinka dari Program Studi Sastra Belanda UI Angkatan 2019. Halo Asya, gimana kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Lagi sibuk apa nih Asya sekarang ini tuh? Untuk sekarang jadi mungkin pertama kuliah karena udah semester 7, terus yang kedua itu coaching karena di UI Amian Club coaching untuk kita ada delegasi namanya UI Fortainment buat ke Den Haag tahun depan. Jadi aku bakal jadi coachnya tahun ini. Lalu aku ngajar juga di 2 SMA, di SMA Bakti Mulia 400 ngajar offline, dan juga di SMA BPK Panabur Bandung. Oke, B400 ya, itu yang aku tahu sekali itu. Oke nih, coba sebelum kita mulai mungkin boleh kenalin diri dulu, siapa namanya, dari mana SMA-nya, sama jalur masuknya apa? Halo semuanya, kenalin aku Asya Davinka, bisa dipanggil Asya atau Sia. Aku dari Sastra Belanda angkatan 2019 dan dari SMA 2 Nganjuk. Dan jalur masuk? Jalur masuknya SIMAK reguler. SIMAK reguler, oke. Dulu masuknya lewat SIMAK. Itu pilihan keberapa tuh, Sya? Pilihan ketiga. Pilihan ketiga, berarti yang pertamanya adalah? FH. FH, hukum gitu ya? Iya. Oke. Nah, berarti waktu dulu kan pengennya hukum. Alasannya nih, kenapa pilih waktu itu Sastra Belanda? Sebenarnya ada kayak serious reason, ada fun reason gitu. Oke. Kayaknya mungkin ke serious reason dulu ya. Untuk alasan pertama itu sebenarnya kan karena aku sebenarnya pengennya hukum, tapi aku keterima di universitas lain. Lalu aku tetap ambil Sastra Belanda karena pengen S2-nya lanjut hukum. Dan karena hukum Indonesia itu adaptasi dari Belanda, jadi at least aku udah tahu kayak terms-terms. Terus sama aku mau belajar bahasanya dulu, baru nanti belajar hukumnya, bisa di S2 mungkin. Terus untuk fun ya? Jadi sebelum penutupan SIMAK itu, kan aku pilih 6 jurusan ya. Awalnya aku milih Sastra Prancis, because I love fashion back then. Tapi ternyata kayak sebelum kayak itu tuh kayak kalau nggak salah tuh H-1 udah mau tutup kan. Terus aku harus milih lagi gitu karena yang kemarin tuh failed gitu. Terus aku yang awalnya milih Sastra Prancis, pilihan ketiganya aku ubah jadi Sastra Belanda karena malamnya aku mimpi aku berangkat ke Belanda gitu, kayak di airport gitu. Terus kayak and then like I choose Sastra Belanda gitu to be my third option. Itu kayak semacam ilham gitu ya kayak. Oke, nah dulu pengen masuk awalnya hukum, berarti dulu awalnya persiapannya keras dong harusnya, karena kan masuknya susah. Boleh diceritain nggak, Syah? Mulai persiapannya, khususnya untuk yang tulisnya gitu ya, itu dari kapan? Oh, jadi karena aku SMA IPA, tapi aku tuh ikut les sosum itu dari kelas 12, cuma seminggu sekali. Karena sisanya les IPA, saintek kan, kimia, fisika. Terus aku mulai les sosum itu mulai Januari awal, itu udah mulai les sosum, kayak materi ekonomi, sosiologi, karena aku nggak dapet di sekolah. Betul. Terus aku udah mulai prepare itu, dan untuk SIMAK sendiri, mungkin buat kalian yang mau masuk UI, soal-soal SIMAK tuh patternnya sama, dan yang dibahas tuh sama gitu, misal bab sekian dari materi ekonomi gitu. Kayak kalian bisa ngerjain soal-soal tahun lalunya aja gitu. Bahkan yang waktu tahun aku dulu itu, soalnya tuh ada yang beneran sama latihan soal aku gitu. SIMAK 2014 atau apa gitu. Jadi ya itu persiapannya ngerjain soal-soal SIMAK aja. Oke, nah tadinya anak IPA ternyata ya. Kebetulan baru tahu juga. Kenapa waktu itu memutuskan untuk pindah ke jalur yang IPS nih, Syah? Iya, karena setelah 3 tahun belajar saintek, kimia, fisika, terus aku rasanya tuh kayak aku nggak ada passion, kayak kurang menit bagi aku. Terus kayak future career-nya tuh aku masih belum kepikiran gitu.
Terus akhirnya aku mau coba susum karena menurut aku itu lebih menarik. Karena kalau misal kita ngomongin tentang kayak karir, itu kan pasti kayak itu bakal long term gitu loh. Itu kan long term banget. Jadi aku mau pilih sesuatu yang aku nanti nggak bakal bosen gitu. Oke, dan kamu memutuskan untuk pindah akhirnya gitu ya. Iya. Mulai ke kelas semester berapa kepikiran untuk pindahnya? Kelas 12. 12 awal gitu ya? 12 awal. Oke. Sip. Oke, tapi orang tua dari situ nggak ada masalah kamu kayak pindah gitu kan? Sebenarnya orang tua nyuruhnya masuk farmasi. Oke. Ya. Kalau misalnya sosum ekonomi, karena background ke orang tua aku dua-duanya ekonomi kan. Oke. Terus tapi aku interestnya tuh kalau nggak international relations, ya hukum gitu. Kalau nggak sastra, karena kalau sastra itu sebenarnya lebih ke hobi. Aku suka baca. Suka baca ya. Gitu, suka nulis juga. Terus akhirnya aku milih itu kayak as my third option, malah keterimanya di situ. Oke, berarti sebenarnya kamu milih itu karena dasar sebenarnya passion juga dong, bisa dibilang, dan hobi ya? Gitu ya, Syah ya? Passion, awalnya passion, tapi kayak I don't think that it's gonna be this hard gitu ternyata belajar sastra. Oke. Nah, udah nih, itu kan perjuangan masuknya. Pas lagi keterima, SIMAK UI gitu ya. Perasaannya gimana? Karena kan bukan yang utama nih. Kaget atau senang atau malah jadi kayak, kok keterimanya di sini gitu. Kayak it felt unreal for me. Kayak because it's Universitas Indonesia gitu. Although kayak jurusannya tuh bukan, maksudnya pilihan pertama kan hukum ya. Tapi kayak menurut aku kayak environment kamu tuh yang bakal shape you to become the person kamu nanti gitu loh. Yes. Jadi kayak I choose UI karena mungkin menurut aku environment-nya kayak better daripada yang universitas satunya gitu. Akhirnya aku tetap pilih untuk Sasbel itu, kalau nggak salah kan aku udah hampir bayar yang di universitas satunya. Yang di sebelumnya ya. Iya. Dan yang itu pas keterima di UTBK zaman kamu gitu ya. Iya. Oke. Ya. Nah, berarti ketika udah ketemu masuk UI, gimana kesan pertamanya sebagai mahasiswa UI? Kan tadi kamu bilang, wah kayak environment-nya nih cocok nih untuk ngebentuk kamu untuk kedepannya. Sekarang gimana? Iya, kayak it was so cool gitu. Kayak people are studying like anywhere, anytime gitu. Kadang kalau misalkan aku ngekos ya, aku lihat ke bawah gitu, kayak orang-orang tuh masih ada yang belajar gitu. Kayak itu culture shock aja mungkin. Sama orang-orang di UI itu mungkin direct. Apalagi di fakultas aku tuh kayak a little bit like a western. Apalagi FIB ya. Jadi but it was really nice. Karena kan kamu asalnya dari Jawa gitu ya, pasti akan kaget ketika lihat budaya di sini. Kita ngomongnya tuh belak-belakan gitu kan, casus gitu. Itu trouble juga di awal, kayak ngerasa sebagai obstacle. Iya, awalnya tuh kayak orang-orang pada kayak, kenapa sih halus banget ngomongnya gitu, kayak kenapa anggun banget gitu. Iya. Kan orang-orang pasti SPOK terus plus something gitu kan ya. Kalau di Jakarta. Terus awalnya tuh agak gimana ya, karena kita kan kayak orang Javanese tuh kalau ngomong tuh kan kayak kita harus kayak, apalagi perempuan, harus halus gitu, nggak boleh ngomong kasar. Terus kita nggak boleh direct, karena people are really sensitive gitu. Are very sensitive gitu, Japanese people. Tapi kalau di sini kayak people are really direct gitu loh. Kayak ngatain orang atau apapun, misal kesel langsung kayak diomongin. Tapi kalau kita tuh, kalau misal kesel ya udah kita nggak pernah ngomong ke siapa-siapa gitu. Masih kromo inggil banget mungkin ya di sana ya. Oke, nah tapi akhirnya bisa lah pasti yang menyesuaikan setelah 3 tahun berlalu, bisa dibilang ya. Nah, sekarang pengen tanya nih, soal sistem pembelajarannya di Sastra Belanda UI itu seperti apa sih? Apakah kayak lebih banyak dosen yang ngejelasin, atau kayak kalian lebih banyak proyek tersendiri, atau gimana sih? Kalau sistem belajarnya itu, jadi sebenarnya sih dosen yang ngejelasinnya itu lebih ke yang mata kuliah bahasa. Tapi selebihnya itu lebih ke project-project gitu. Jadi kayak kita yang proaktif untuk belajar mengenai materi tersebut gitu. Oh, jadi kebanyakan itu berarti sebagai fasilitator sifatnya ya? Iya. Oh, oke. Nah, untuk yang pelajaran bahasa Belandanya sendiri gitu kan, penasaran sih, Syah, kalau orang yang masuk jurusan sastra, termasuk yang kamu ini, udah pada bisa belum sih? Atau ada yang nol banget? Ya, mungkin yang udah ada bisa tuh kayak 5% gitu. Oh, 5%? Terus nanti 5%-nya itu mereka baru belajar juga gitu. So if you want, kalian mau masuk sastra Belanda, kayak you don't need to worry, karena kalian bakal diajarin dari alphabetical gitu loh. Terus berhitung juga, pokoknya dari awal banget gitu. Tapi kayak itu cepet juga, misal sehari tuh udah hampir 1 bab selesai gitu. Dan itu gimana pertama-tama? Berarti kamu termasuk anak yang udah bisa apa belum, Syah? Belum ya? Sama sekali gitu? Sama sekali.
Oke, terus untuk biar bisa bisa nyesuaiin dengan ritme pembelajaran situ, kamu les sendiri kah, les lagi atau kayak belajar by yourself gitu? Jadi kalau di sastra Belanda kita tuh ada culture-nya tuh kita saling tutoring teman gitu loh. Jadi teman yang mungkin lebih bisa di pelajaran ini ngajarin teman-teman yang lainnya, dan kita juga nggak malu. Misal aku nggak bisa nih yang di mata kuliah bahasa yang bab ini, terus aku minta teman aku kayak ajarin aku dong, terus kita belajar bareng-bareng, kita duduk gitu di Selasar FIB. Oke, menarik. Dan kalau kayak gitu, kamu ngerasanya itu fun ya pas lah ya? Karena saling support, betul ya? Oke. Jadi sesuai dengan yang awal tadi, environment-nya bagus gitu ya? Bagus. Betul banget tuh. Nah, selama 7 semester udah berjalan, kalau ditanya, Sya, belajar sastra Belanda itu belajar apa aja sih? Apa cuma bahasanya doang atau ada yang lain? Sebenarnya kalau namanya kan sastra Belanda, berarti kita nggak belajar bahasa doang kan. Kita ada mata kuliah bahasa itu wajib dari semester 1 sampai semester 6. Dan kalau misalnya nggak lulus bahasa Belanda 1, nggak boleh lanjut ke bahasa Belanda 2. Jadi harus ngulang ke tahun depannya gitu. Jadi make sure kalian jangan sampai ngulang. Terus untuk mata kuliah lain itu ada sastra Hindia Belanda, terus ada hubungan Indonesia Belanda. Terus ada ada sejarah Belanda, ada banyak materi linguistik gitu yang agak susah. Belajar kebudayaannya juga ya, Sya, ya? Budaya juga. Gitu. Tadi menarik sastra Belanda 1 sama 2 itu berarti belajar apa? Bahasanya? Bahasanya kan ada tingkatan, misal A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu kan. Nah, yang di kamu itu sampai tingkat apa? Sampai C2. Sampai C2 gitu ya? Oke. Dan itu tiap semester pasti ada ya, Sya? Untuk pelajaran dengan bahasa Belandanya itu sendiri? Iya, ada. Dan bukunya juga ada gitu. Misal buku untuk A1 gitu. Sama kayak bahasa Inggris, basically. How about the lecturer-nya? Apakah ada yang dari Netherlands langsung kah atau gimana? Ya, untuk dosennya ada yang dari Belanda langsung, apalagi untuk spreken ya. Spreken tuh speech gitu ya? Berbicara. Jadi ujian kita tuh juga kayak dibedain gitu. Misal ada spreken, terus schrijven tuh menulis, luisteren, listening gitu. Terus woordenskat tuh kayak vocab gitu. Jadi kayak kita ada banyak cabangnya gitu dalam satu matkul ujiannya. Untuk dosen luar sih ya kebanyakan untuk yang kelas bahasa. Oke, dan itu ada emang langsung didatangkan. Apa kayak dia tuh tahunan gitu? Emang setiap tahun ngajar di UI? Ada yang setiap tahun, terus ada yang kayak emang didatengin gitu untuk kelas tambahan spreken. Berarti Arsya udah lancar nih ngomong Belanda? Kalau dibilang lancar mungkin kayak aku masih tergolong pasif sebenarnya. Karena baru 3 tahun belajar. Boleh dong, Ca, dicoba dicontohin gitu, kayak kenalin diri kamu deh, simple gitu aja, coba kenalin diri kamu, mungkin nama, tinggalnya sekarang di mana, sama umur berapa gitu mungkin, yang gampang. Oke. Nah, jadi kayak Dag allemaal, ik ben Asya, and ik woon uit Indonesia, and ik ben 20 years old. Oke, itu persis mirip kayak Jerman ya. Tadi kan ich wohne ya, kayak ich wohne kalau di Jerman. Kayak ich bin David gitu ya. Ich bin 32 Jahre alt gitu. Mirip kayak gitu ya sebetulnya ya. Oke. Coba menarik. Tapi berarti selama di sastra Belanda ini mayoritas berarti kalau udah tingkat kamu udah bisa ngomong yang pasif tadi gitu ya, Syah? Iya, kayak misal orang-orang Belanda itu mereka ngomong, kita paham. Tapi kalau untuk balas ngomongnya tuh kita agak susah. Aku sih sebenarnya. Karena emang harus banyak latihan. Mirip kayak orang Indonesia kalau nonton film luar kali ya, ngerti cuma nggak bisa ngomongnya gitu kali ya. Matkul favoritnya sih kalau kayak gitu selama 7 semester ini apa sih dan kenapa gitu? Mungkin hubungan Indonesia-Belanda. Jadi kita tuh ngebahas hubungan Indonesia-Belanda dari mulai sejarahnya, terus hubungan internasional, hukum gitu. Tapi dari perspektif Belanda. Sedangkan waktu SD, SMP, sampai SMA pun kita tuh kayak guru kita itu ngajarin kita dari perspektif Indonesia. Betul, sebagai yang kayak dijajah gitu kita dijajah dan sebagainya, tapi kayak we starting from different perspective gitu. Kita lihat dari sisi Belandanya gitu. Terus kayak menurut aku kayak it's really interesting for me. Ini satu hal yang menarik, gue pengen nanya sebenarnya dari dulu. Kamu kan orang sastra Belanda nih, belajar sejarah juga. Sebenarnya Belanda bener nggak sih jajah Indonesia 350 tahun gitu? Pernah nggak sih ada kayak gitu? Ada yang nanyain? Actually that's true. Dan awalnya kan VOC, terus akhirnya waktu kita mau udah merdeka, baru kan udah dikerahin gitu kan tentara dari Belandanya. Cuma itu tuh sekarang kayak misal teman-teman aku yang orang Belanda asli,
mereka tahu sejarah kita, Yes. dan mereka merasa bersalah gitu. Oke. Kayak kenapa negara mereka ngelakuin itu ke kita gitu. Oke. Jadi ada rasa penyesalan juga ternyata ya. Iya, bahkan ada di Amsterdam tuh ada apa ya namanya? Monumen. Rhodes Museum gitu. Oke. Isinya tentang apa ya, budak-budak Indonesia yang budak-budak Indonesia tuh namanya ada di situ semua. Gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu berarti sebenarnya terapresiasi dong kalau nama mereka ada di situ. Iya. Oke, menarik. Nah, kalau di kurikulum Kampus Merdeka ini sebenarnya kan aslinya, kamu kedapatan nggak sih berarti sih kalau Kampus Merdeka di angkatanmu? Dapat. Nah, itu kalau yang harusnya itu kan patternnya 5 semester sama 3-nya itu kan keluar gitu ya. Maksudnya bisa ambil magang, bisa ambil matkul di luar. Nah, kalau di FIB terus terutama di jurusanmu itu ikut juga nggak? Ya, jadi kita bisa ada beberapa pilihan. Ada bisa exchange, terus abis itu magang, atau ambil mata kuliah di jurusan atau fakultas lain gitu. Oke. Dan kalau Asya berarti ambilnya yang? Aku sih waktu itu aku magang sama ambil mata kuliah di fakultas lain. Apa tuh? Kalau ekonomi? Hukum sama HI. Hukum dan HI, berarti kayak ke kiblat yang awal nih gitu ya. Kayak pengen coba, kayak gue cocok gak sih gitu. Tapi fun nggak ngambil yang di luar prodimu? Anehnya tuh malah di hukum aku dapat A. Oke. Di Belanda aku jarang dapat A. Oh my god, oke. Apalagi di bahasanya, iya. Oh, berarti strict dong kalau pas bahasanya gitu? Strict banget. Kayak misal kelihatan nyontek dikit itu langsung disobek, langsung disuruh keluar. Tapi kalau dari itu kan kalau nyontek ya, emang kalau nyontek kan emang pasti rata lah kayak gitu kebanyakan. Kalau misalnya kayak salah dikit nih, misalnya salah nulis apa gitu, itu tetap salah. Salah juga? Tetap salah. Misal kayak apa ya, kurang S atau kurang apa gitu, langsung disalahin satu soal berarti. Wow, gila, ngeri banget ya. Soalnya kalau di matematika kadang ngitung-ngitung dikit salah tuh ya, oke, masih kadang dimaklumin sih ya. Berarti guru ini lebih strict daripada orang MIPA. Nah, oke, jadi udah 7 semester, nyesel nggak sebetulnya? Kayak at first, di kayak second semester apa kayak next year setelah aku keterima itu aku mau ganti jurusan gitu kan. Tapi kayak I really love apa ya, the environment here, kayak it's really healthy gitu loh. Dan aku join UKM dan itu menurut aku udah terlalu hektik buat aku. Jadi kayak aku mungkin mau yang balance gitu. Terus untuk nyesel atau enggak, the answer is no. Because kayak because of sastra Belanda as well gitu, kayak it shaped me kayak aku jadi orang yang kayak sekarang gitu loh. Dan orangnya lebih baik gitu lah ya pasti ya. Oke, nah tadi karena udah singgung UKM, kegiatan non akademisnya nih Asya selama 7 semester kan pasti tadi sebagai yang present sebagai Mapres pasti kan banyak. Mungkin yang paling berkesan selama ini dan mungkin masih jalan itu apa sih? Ya, I guess apa ya, MUN would be apa ya, the highlight for my university life gitu. Karena since a freshman kayak I've joined MUN, tapi kayak I didn't know anything about it when I was a freshman, karena kan aku dari sekolah nasional, maksudnya bukan sekolah inter. Ya, jadi kayak we don't know kayak what is MUN gitu. Terus itu tuh aku dari freshman yang mulai nggak tahu apa-apa, and then I registered myself untuk Universitas Indonesia delegasi UI kalau nggak salah ke AUSI atau lupa. Tapi kayak aku ditolak waktu at my first year. Nah, terus aku akhirnya join lagi untuk ke Belanda dan akhirnya kayak they accepted me. Terus I guess like will be the highlight from my university life karena mulai dari apa ya? I got so many opportunities termasuk Mapres juga. Itu karena lomba-lomba MUN gitu. Karena kalau misal kalian pengen Mapres, itu lomba individual sama kelompok itu nilainya beda. Lomba nasional, regional, sama internasional nilainya beda. Dan lomba-lomba yang MUN yang pernah aku ikutin itu kayak itu bikin CV aku naik gitu. Kayak aku dapet nilai yang cukup tinggi karena lomba-lomba apa ya, awards yang udah aku kumpulin dari maba gitu. Kalau gitu why did you join MUN kalau pas lagi freshman-nya gitu? Kenapa gitu? Karena kan tadi bilang nggak tahu apa-apa nih, kok bisa nggak tahu apa-apa tuh ikut gitu? That's great question, and there are two answers also gitu. Yang fun sama serius gitu ya? Iya, yang fun sama serius. Kalau serius sih pastinya kayak because apa ya, I'm interested in studying international law and also international relations gitu. Kayak it's my passion. I love studying about human rights gitu, and I love to discuss
issues tentang human rights gitu, like genocide or etc. gitu. Nah, terus aku juga pengen, maksudnya ada rencana pengen jadi diplomat. Ya, dan juga pengen ambil S2 yang ada korelasinya sama itu gitu. Jadi aku pengen mulai belajar. Tapi untuk fun reason-nya, of course because I want to travel gitu. Kayak aku mikir kayak aku pengen travel tapi aku pengen kelihatan keren gitu. Gimana ya caranya gitu? Oh, I have to join them ya. Jadi kayak travelnya tuh bukan yang cuma liburan, tapi kayak lo lomba, lo ngewakilin Indonesia, lo nggak cuma ngewakilin UI, tapi lo ngewakilin Indonesia gitu. Kayak that's really cool gitu pas aku freshman. Oke. Keren. Jadi terpadu lah ya antara keinginan dan kayak yang keren tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi sih dari tadi ngomongin MUN, mungkin boleh dijelasin MUN itu sebenarnya apa sih untuk yang sobat AK menonton kita di rumah, barangkali ada yang belum tahu dan kepikiran nanti setelah saya jelasin. So MUN stands for Model United Nations. It's basically like the simulations of the United Nations itself. And there are so many councils at MUN, such as UNHRC itu Human Rights, UNSC Security Council, terus WTO misal kayak World Trade Organization. Tapi kayak it's not limited gitu. Misal di MUN, kalian juga bisa discuss. Misalnya ada council namanya World Bank. Dan itu kita latihan sebagai diplomat, kita represent suatu negara. Misal aku represent USA gitu waktu itu. Jadi kayak aku harus deliver dari point of view USA, terus aku harus mewakilin USA. Kita itu ada 4 skills sebenarnya, ada research, speech, negotiation, sama drafting gitu. Jadi kayak at the end of the day kita bikin draft resolution, terus kita ngepresentasiin itu sebagai solusi dari suatu masalah. Sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu itu ngelatih benar-benar jadi duta besar ya? Karena kan kalau duta besar itu mewakili suatu negara yang dia singgahi gitu ya? Iya. Nah, tadi dari part-part yang kamu sebutkan ada yang tentang human rights, security, dan macam-macam. Asya ikut yang mana? Which one do you join? Human rights. Human rights ya? Oke, makin kelihatan nih, jadi hukumnya tuh belum hilang gitu ya? Belum. Kenapa sih? Tapi yang human rights-nya ini, dari sekian banyak aspek? Human rights. Karena waktu pertama itu kayaknya ada di motivational essay aku juga. Waktu mau masuk SIMAK gitu, kayak I want to do something for vulnerable people gitu, tapi kayak I don't know how. And then I feel like I need to have power in order to help people in a broad way gitu. Dan di MUN itu kita tackling the issue in a very broad way gitu, in micro scale gitu, bukan micro. Jadi kita solve suatu problem itu dari sisi makronya banget kan, dari government-nya. Terus dari situ kayak aku mulai tertarik gitu loh untuk kayak I want to be diplomat or I want to work at UN gitu to help more people. Tapi kayak in my own way. Karena mungkin kayak orang kan punya caranya masing-masing gitu. Dan kayak I guess kayak the purpose of life saat kalian tuh bisa berguna bagi orang lain gitu. And I guess that's my purpose of life. And the way cara aku ngelakuin itu adalah dengan kayak I want to study about human rights. Karena tiap aku baca misal genocide di Ethiopia, kayak it's really sad. And sometimes kayak I cried gitu when I read the article or like the journals about it. Terus kayak I want to help them, but I don't know how, cause I'm only student gitu. Jadi kayak in order to help them, I need to have a power. Jadi kayak aku mau belajar dari yang awalnya dulu latihan jadi diplomat, kayak mungkin someday aku bisa bantu orang-orang itu beneran gitu. Jadi MUN ini seperti tempat kursus kamu untuk in the future ya? Sekolah kedua gitu ya? Karena ada PR juga tiap minggu yang, karena aku join international delegation, kita ada PR, ada bahan bacaan yang harus kita baca gitu. PR dari siapa? PR dari, jadi kita tuh punya coach gitu kan. Gitu, ya kita ada PR tiap minggu. Yang kita harus submit. Jadi aku kayak ada 2 sekolah gitu sama di UI. Kayak double degree ya, nanti sarjana itu, ini sarjana MUN, SMUN gitu ya. Iya, dan kadang lebih ketatan MUN gitu. Selain aktif di MUN, kan untuk jadi Mapres tadi ada prestasi ada beberapa ya, Syah. Yang di luar ini, apa sih yang kamu bawakan untuk jadi Mapres itu? Prestasinya apa? Karena Mapres itu kan dinilai pertama kan GPA kan, jelas itu very academic thing. Terus yang kedua itu yang prestasi yang tadi lomba-lomba gitu. Terus yang ketiga itu organization. Nah jadi aku waktu itu sempat jadi Secretary General. Secretary General itu kayak project officer dari sebenarnya acara konferensi internasional, tapi kayak it was online karena ada pandemi.
Jadi waktu itu aku coba ikut suatu organisasi karena biasanya tuh orang yang aktif di akademik, aktif lomba itu stereotipnya tuh kayak ini orang nggak bisa organisasi gitu. Kayak I want to break that stereotype gitu loh. Kalau kita juga bisa organisasi. Dan akhirnya aku kayak I was running the event. It's called Foreign Policy Committee Indonesia, University Indonesia, MUN gitu. 2021, a year ago. Oke. Itu aku lihat tuh tadi pernah lihat tadi nge-stuck Asya, apa aja sih ikut, salah satunya tuh itu ada itu. Iya. Nah, tapi Asya, tadi kan prestasinya banyak gitu. Tapi kalau untuk melangkah ke Mapresnya itu kan sebenarnya pilihan ya. Banyak orang juga yang prestasinya banyak, temannya Asya juga banyak, temanku juga ada banyak yang juara olimpiade matematika internasional macam-macam, tapi nggak mau ikutan kegiatan Mapres. Nah, apa yang memotivasi kamu ikut Mapres ini? So I was really insecure back then. Kayak I didn't want to join from Mapres because maybe kayak I was thinking that I'm not enough gitu. To have that title gitu, yang mahasiswa berprestasi kayak I'm not enough gitu. Aku ngerasa kayak banyak kok orang yang lebih pintar dari aku. Aku tuh baru daftar tuh waktu seminggu sebelum penutupan deh. Oh. Iya. Karena waktu itu aku mikir aku awalnya nggak mau join gitu, tapi kayak teman-teman aku kayak Asya kayak just try it gitu, kayak I think you're gonna be a Mapres gitu, kayak terus I was like no gitu, kayak I'm far for it gitu. Terus akhirnya aku mikir kayak if you have any opportunity gitu, just take it gitu, kayak whether you will be succeed or not, kayak at least you will not regret it because you will always regret the opportunities that you didn't take. Good. Gitu. Ya, mungkin it's a big responsibility karena awalnya itu kan Mapres gitu. Mungkin kamu berpikir juga gitu ya, Syah ya? Iya. Ya kalau misalnya gue ambil ini kan nggak cuma saat itu doang, tapi kan pascanya juga kan terbebani gitu kan. Terbebani kayak people have high expectations towards you and like it's such a burden sometimes. Oke. Tapi kalau kayak gitu seleksinya apa aja sih, Syah? Sampai itu kan berarti dari prodi dulu ya? Prodi dulu, benar. Terus abis itu? Jadi prodi itu kita ada seleksi internal, cuma boleh ngirimin 1 orang. Terus di Mapres itu sebenarnya ada kayak 4 hal deh. Yang pertama itu GPA, IPK, terus yang kedua itu daftar prestasi. Kalian bisa ngelampirin 10 prestasi terbaik kalian. 10 aja? Nggak boleh lebih? Oke, berarti maksimal ya. Dan prestasinya itu nggak harus lomba. Kalian bisa misal kalian nulis jurnal, karena kita kan FIB ya. Bisa nulis jurnal yang udah dipublish internasional, nasional, atau kalian bisa juga organisasi gitu. Bahkan ketua himpunan atau sekretaris itu juga bisa, cuma nilainya tuh mungkin lebih rendah. Terus setelah CV itu kita ada KTI. Itu menurut aku yang paling susah. Betul, setuju. Karena tulis ilmiah. Iya. Kayak it was my first time writing KTI. Itu yang terakhir itu extended abstract. Itu dalam bahasa Inggris. KTI tapi dalam bahasa Inggris gitu. Dan KTI aku tuh sebenarnya tentang ekonomi. Nggak linear ya? Sebenarnya awalnya tuh nggak linear, tapi dosen pembimbing aku akhirnya tuh suruh masukin something about humanities yang tentang FIB gitu. Jadi aku itu permasalahannya ekonomi, tapi aku pakai approach-nya itu dari humanities approach gitu. Aku pakai tentang kayak digital literasi gitu. Gitu. Soalnya kemarin kita udah ngundang ini Pamres Utama FIK, namanya Monica, di 1 tahun di atasmu. Dia cerita kalau KT itu usahakan linear sama jurusannya kita. Karena nanti lu dipertanyakan, ini lu Mapres fakultas apa, tapi kok topiknya lain gitu. Lu Mapres yang mana gitu. Oke, tapi satu hal yang pengen saya tandasin ke Sobat Akad di rumah, berarti kalau biasanya stigma kita di sekolah, yang prestasi itu yang akademis. Betul ya, Syah ya? Tapi kalau di sini, di kuliah itu akan lebih terbuka lagi terhadap prestasi-prestasi di luar akademis, baik non-akademis ataupun kegiatan organisasi seperti yang Asya sebutkan. Gitu ya, Syah ya? Oke, menarik banget. Setelah dapat nih gitu kan, juara 1 waktu itu dari prodi mana, Syah? Juara 1 tuh di sastra Arab, sisa 2 poin doang dari aku. 2 poin, Aku 97, berapa, terus I guess nggak tahu berarti dia berapa ya? 99. Mungkin ya 99. Matematik ya. Iya, kayaknya tuh aku kalah. Jadi tuh Mapres tuh bener-bener all package gitu loh. Karakteristik juga dinilai, social skill dinilai gitu. Dan mungkin aku agak kurangnya itu di social kayak ke masyarakatnya gitu. I didn't have any experience yang beneran langsung. Kayak pengabdian masyarakat pengabdian maksudnya, yang gitu bener-bener action gitu. Karena yang di acara aku sebenarnya kayak kita ngasih
dana juga ke refugee gitu. Tapi kayak they didn't see it as like social actions. Karena aku nggak turun langsung, aku cuma ngasih uang gitu kan, jatuhnya. Aku kayak kalah di situnya gitu. Okay. Berapa IPK waktu itu? Atau saat ini IPK berapa sih? IPK aku tuh malah sebenarnya dari mapres lain tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kayak it was cum laude, tapi kayak bukannya 3,9. I guess yang mapres pertama itu 3,9-an. Berapa? 3,6, 7? Sekitar segitu ya, oke. Tapi ya udah cukup. Sebenarnya ada syarat nggak sih harus cum laude gitu? Apa minimal harus berapa gitu? Kayaknya 3,5. Syaratnya sedengar aku ya. Iya. Oke. Sip. Nah, setelah jadi mapres, ada beban atau enggak kayak bukan itu kan beban ya, jangan ngomong beban. Kasian banget kayaknya ya. Setelah jadi mapres, apa yang berbeda dari kehidupan kampusnya contohnya? Kayak apa ya? People perceptions towards you, I guess. Kayak orang-orang tuh bakal ngira kayak, oh you're really smart, you're kayak diligent genius, gitu. Padahal aku tuh nggak genius, aku bukan tipe yang smart genius gitu loh. Kayak I need to study more than other people. Karena aku ngerasa kayak I'm not smart, jadi kayak I have to study harder. Terus kayak I got so many opportunities kayak gini juga gitu, undangan speakers atau jadi juri gitu, kayak it's also because of mapres gitu. Jadi kayak title mapres itu opens many doors. Gitu. Ya, mau open the other doors ya kan, kalau misalnya kalau kita nggak ngores kayaknya nggak bisa deh gitu ya Sya ya. Iya, kayak kalau bukan mapres kayaknya nggak bisa. Nggak bisa deh. Oke. Nah, dari sekian banyak kegiatan tadi udah sebutin kan pasti padat tuh Sya. Nah, gimana sih cara bagi waktunya? Ini mungkin khusus buat anak-anak yang masih adik tingkat lo kali ya. Gimana cara bagi waktu untuk tetap stable ibaratnya ya selama berkuliah akademik maupun non akademiknya? Apa ya, priorities mungkin. Kayak kalian harus tahu kayak something yang urgent sama something yang important tapi nggak urgent. Kayak kalian tuh harus tahu list of priorities kalian harus bikin to-do list setiap hari. Aku selalu schedule my everyday life juga gitu. Terus apa ya, sebenarnya put priorities-nya aja gitu loh. Kayak you will thank yourself later gitu. Misal aku yang kemarin itu aku bikin KTI kan cuma seminggu ya waktunya. Dan it was really hard for me karena harus ada data lapangannya juga gitu. Aku harus wawancara dan lain-lain gitu. Tapi kayak Asya kayak you will be thanks yourself later gitu. Karena kamu ngelakuin ini. Dan menurut aku setelah itu kayak after you got what you want, and then you can do what you want in a fun way gitu. Maybe you can travel or like you can buy something that you want gitu. Aku selalu nerapin awards and punishment to myself gitu loh. Jadi kayak if I did this and then maybe I can order GoFood gitu, misal makanan. Aku suka ini agak aneh sih, aku suka seblak. Jadi kayak aku nggak boleh makan banyak-banyak karena nggak boleh pedas gitu. Tapi kayak misal or shopping gitu. Kalau if I did this and then I can go shopping or I can eat something gitu that I really like. Tapi kalau misal aku belum selesai, misal aku ada tugas tapi belum selesai gitu. Kayak aku bakal ngasih punishment ke myself gitu. Dan aku tuh orangnya punya anxiety. Jadi tugas tuh kalau bisa jangan deadline gitu loh. Gitu. Ini hal yang selalu saya sebutkan ketika ngajar di kelas. Kalau kita bikin jadwal itu reward and punishment sifatnya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngasih target ngerjain 5 soal matematika setiap hari misalkan lagi mau intensif gitu. Kalau misalkan lu bisa kerjain lebih, ya udah lu boleh tuh santai-santai, main game malamnya nggak apa-apa, itu kan reward untuk kita ya Sya ya. Tapi kalau misalkan enggak, lu harus juga berani kasih punishment ke diri sendiri. Gitu ya? Oke. Menarik banget sih. Jadi kalau tadi skala prioritas, contohnya pas lagi kegiatan mapres mepet, berarti yang kegiatan akademiknya kayak dikesampingkan dikit gitu ya Sya ya maksudnya ya? It was really crazy back then. Jadi aku ada internship offline. Di tourism DKI Jakarta. Oh di Paragraf. Di Dinas Pariwisata gitu ya. Dinas Pariwisata DKI Jakarta. And it was offline. Ya, Monday till Friday gitu, 8 AM till 4 PM. Dan yang kedua, I have my academic stuff as a student. Of course. Yang ketiga lagi mapres juga. Dan yang keempat adalah waktu nyiapin lomba ke Belanda. Dan my delegation was also really strict to me gitu loh. Tapi kayak I put mapres itu as my top priority karena emang itu yang sesuatu yang urgent pada saat itu gitu.
Terus akhirnya yang kedua akademik, karena akademik numero uno. Numero uno, lezatos. Numero uno. Terus baru kayak internship. Pokoknya sesuatu yang apa ya, paling beneficial bagi kalian, kayak put it on your first top of priority gitu. Oke, setuju banget. Tadi aku lupa nanya sih, kalau pas jadi delegasi kan Asya udah banyak ya, tadi lupa nyinggung. Udah ke negara apa aja sih Sya kalau itu? Nah, karena tahun 2021 kan online, ya kan. Itu waktu itu aku jadi ngelakuin juga lomba di London International MUN, tapi it was online. Online, okay. Tapi kayak I won the honorable mention, but it was online, so I didn't go to London. Terus also Lyon di France. Kayak I really want to go to France, tapi kayak it was online also 2021. Dan aku baru kesempatan ikut offline conference itu tahun ini, karena tahun ini tuh baru offline. Tahun lalu masih online juga gitu. Tahun ini tuh di The Hague, di Den Haag, Belanda. Oke, menarik banget. Nah, kita tuh udah mau di penghujung nih, Sya. Udah banyak banget ngobrol. Kita mau ngadain quick question nih. Jadi ada 5 pertanyaan, dijawab cepat dan tepat ya. Oke, sejarah atau kebudayaan? Sejarah, oke. Tata bahasa atau sistem bunyi? Tata bahasa. Penerjemah atau interpreter? Penerjemah. Kerja sebagai diplomat atau kerja di Kemenlu? Kemenlu, oke. Terakhir, editor atau writer? Writer. Oke, thank you Asya. Silakan kasih pesan-pesan untuk sobat akad di rumah yang barangkali masih ragu untuk masuk sastra, khususnya sastra Belanda. Silakan. Oke. Kayak buat kalian calon mahasiswa baru yang mungkin mau masuk UI, khususnya sastra Belanda, kayak if you have a dream, kayak you gotta believe in yourself first gitu. Karena kalau bukan kalian percaya sama diri kalian that you can achieve it, siapa lagi gitu. Mungkin other people boleh nggak percaya ke kalian, tapi kayak for yourself, kayak you gotta believe in yourself. Dan saat kalian mimpiin itu, kayak it means that you can also achieve it gitu. Just tanamin mindset kalau you're already there gitu. Dan ya yang itu yang aku lakuin dulu. Dan satu hal lagi gitu, be good to every person for no reason gitu. Karena kita nggak tahu doa mana yang dikabulin sama Tuhan gitu. Kalau kalian baik ke manusia, pasti Tuhan tuh bakal lebih baik ke kita. Dan aku mikirnya tuh kayak I couldn't have done it without God gitu. Just you gotta believe in yourself, and also God will help you. Kayak you'll never be alone. Asik, you'll never be alone. Kalau satu lagi nih, Sya, tips sebagai mapres deh. Gimana sih cara jadi mapres gitu? Oh, mapres. Untuk yang mabanya ya? Iya, untuk yang maba atau adik tingkatmu kali ya. Untuk adik tingkat. Persiapin dari sekarang, mungkin yang perlu dipersiapin itu CV, 10 prestasi terbaik. Karena itu juga sebagai acuan, nanti diakumulasi di akhir gitu. Untuk KTI kalian masih bisa nanti gitu. Tapi untuk CV kalian udah harus tahu gitu. Kayak kalian tuh sukanya apa? Misal kalian suka nulis, yaudah kalian nulis beberapa jurnal. Kalau misal kalian suka lomba, ya udah join as many competitions gitu as possible. Terus sama organization, misal kalian suka BEM gitu, ketua BEM tuh pokoknya juga tinggi loh, BTW banget gitu. Jadi kayak it's not only for smart people yang stereotip smart gitu. Smart people yang kayak pintar socialize, organization itu juga punya nilai gitu di Mapres gitu. Oke. Thank you banget Asya, good luck untuk karir kedepannya, tahun terakhir semoga tepat waktu lah ya harusnya ya, gitu ya. Oke, jadi kira-kira gitu aja Sobat Aka untuk video kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Asya dari jurusan Sastra Belanda UI angkatan 2019. Kalau ada pertanyaan terkait video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng kita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!